dari sekitar Danau Toba ini, pinggir Danau Toba. Saya Thomson Siagian. Di samping saya ada Pak Erikson Sianipar ini. Sore, Bang Thomson. Gimana kabar Bang? Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, Pak Erikson ini kebetulan kita lagi ada ya semacam pertemuan lah. Nggak enak kalau ketemu Pak Erikson, nggak enak kalau nggak mengorek-ngorek sedikit ini ya tentang buah pikiran, tentang ya apa yang sedang dilakukan di daerah Tapanuli Utara. Karena Pak Erikson Sianipar ini sebenarnya adalah tinggal di Jakarta, tetapi sekarang banyak waktunya dihabiskan di Tapanuli Utara. Betul nggak Pak Erikson? Iya, jadi saya memang lahir di Tapanuli Utara, besar di Tapanuli Utara. Iya. Dan 3 tahun terakhir ini tiap bulan selalu ada di Tapanuli Utara, lebih kurang 10 hari sampai dengan 14 hari. Kira-kira apa aja yang dilakukan Pak Erikson di Tapanuli Utara sekitar ya katakanlah 2 minggu itu gitu? Iya, jadi ini pas pula ini kan? Iya. Ada hubungannya dengan besok Hari Pendidikan Nasional. Iya, tanggal 2 ya? Tanggal 2 Mei. Jadi sebenarnya kita sih sudah melakukan program ini mulai tahun 2009 ya. Iya. Fokus kita di pendidikan. Jadi kita melakukan penguatan kepada generasi muda. Bagaimana supaya generasi muda ini tetap bisa adaptif dengan perkembangan zaman. Yeah. Kita tahu zaman itu kan terus berubah. Yeah. Jadi bagaimanapun pendidikan itu juga harus menyesuaikan. Jadi itulah yang kita lakukan, pembangunan, penguatan karakter. Kan karakter ini kan harus bisa terus di-adjust. Kemudian juga sharing knowledge, apa sih kira-kira pengetahuan terbaru, seperti apa gambaran masa depan, perkembangan teknologi, perkembangan dunia pekerjaan, dan banyak hal lah. Sehingga masyarakat yang ada di Tapanuli Utara khususnya ini bisa, walaupun jauh dari kota besar, mereka bisa tetap update, nggak kalah-kalah juga kan dengan orang-orang kota. Kira-kira begitulah yang kita lakukan. Yang disasar kira-kira anak SD, SMP atau anak SMA, Pak Erikson? Jadi sebenarnya yang kita sasar itu semua aja yang menggeluti dunia pendidikan kan. Mulai SD, PAUD, SD, SMP, SMA, sama juga mahasiswa. Namun 3 tahun terakhir ini kita lebih fokus adalah untuk SMP. Untuk SMP ya? SMP, karena kita pikir SMP ini adalah masanya, siklusnya untuk benar-benar kita pastikan dia memiliki pondasi yang kuat untuk melangkah ke level berikut. Ya, karena setelah SMP dia akan milih SMA atau SMK, kan begitu ya. Dan biasanya kelas 3 SMP itu sudah mulai mengerucut tuh cita-citanya. Maka ketika dia mau kemana arah dia, yaitu di kelas 3 SMP tadi, dia sudah punya harus gambaran kira-kira nanti saya mau jadi apa nih. Maka perlukan dia punya pemahaman, punya pengetahuan yang luas, kan begitu. Itulah kira-kira asumsi kita kenapa kita di SMP. Kemudian juga Yayasan Bisukma ini kan sudah menjadi partnersnya Kemendikbud. Sejak kapan? Sejak 2020. Sejak 2020. Ya, jadi 2021 kami menjalankan program yang dicanangkan oleh Mas Nadiem, Menteri kita ya, Menteri Mendikbud Ristek, menjalankan program dari program organisasi penggerak dengan fokus kita adalah literasi. Ya, bagaimana literasi ini bisa kita perkuat untuk seluruh generasi. Fokus kami tadi untuk anak SMP. Kan begitu. Kita tahu kan bahwa minat baca masyarakat Indonesia itu hanya 1 dari 1000 orang yang punya minat baca. Minat baca ya. Padahal ketika orang tidak memiliki pengetahuan di zaman informasi, itu sangat berbahaya. Akan menjadi korban dari perkembangan zaman. Maka itulah kita jadikan sebagai program unggulan kita, itu program literasi. Bagaimana anak-anak itu bisa memiliki minat baca, memiliki budaya baca yang tinggi. Kemudian bagaimana juga tidak hanya lagi sekedar
membaca, sekarang sudah kita naikkan kelasnya, memahami apa yang dibacanya. Tentu kan ini link dan match dengan kebutuhan zaman. Zaman sekarang, zaman perkembangan teknologi, zaman digital, informasi itu kan berseliweran tuh kan. Iya. Ribuan, bahkan jutaan, miliaran informasi itu selalu diperhadapkan ke kita. Pertanyaannya, informasi itu apakah kita bisa memahami apa tidak? Iya. Justru disitulah sekarang literasi itu sangat penting agar kita dapat mengelola informasi itu untuk hal-hal bermanfaat. Maka apabila kebiasaan membaca ini sudah terjadi, sudah menjadi habit bagi generasi kita, ya, itu akan terbawa dan akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Karena dinamika itu kan terus berkembang. Perubahan itu kan akan terjadi terus-menerus. Maka orang yang relevan hanyalah orang yang selalu membaca, mengikuti perkembangan zaman. Nah, kira-kira gitu, Iya. Pak Bang Thompson. Di Tapanuli Utara ini tentu kan ada banyak juga ini kendala Pak Erikson. Ketika Pak Erikson ingin meningkatkan, ya katakan tingkat literasi daripada anak-anak, itu kan, ya Tapanuli Utara kan luas, Pak. Iya. Udah dijangkau semua kecamatan atau seperti apa? Iya, jadi tentu kan kerjasama kita dengan Kemendikbud dalam 3 tahun ini yang menjadi objeknya itu tidak hanya satu kecamatan, tapi seluruh kecamatan di Tapanuli Utara kita jadikan sebagai area yang menjadi objek program kita. Iya. Ya, 15 kecamatan ini tentunya. Tapi kan tidak semua sekolah. Tidak semua sekolah, Ya, tapi ada. sudah masuk di 15 kecamatan. Sudah, ya sudah. Jadi setiap kecamatan itu ada sekolah yang kita sebut menjadi sekolah nanti penggerak. Oh, Ya, menjadi percontohan, menjadi role model kan. Kan ketika resources kita itu terbatas kan tentu kita harus buat strategi. iya. Yaitu ambil 1-2 sebagai role model, kemudian nanti yang 1-2 ini akan menyebarluaskan ke lingkungannya. Oke. Nah, maka kita itu yang teknik itu, cara itu yang kita lakukan. Oke. Ya. Sebelum masuk nanti ke progres Pak Erikson, kira-kira apa yang Pak Erikson hadapi kendala, baik itu mungkin dari orang tua ataupun dari anak sekolah? Apa kira-kira yang sudah dihadapi lah di Tapanuli Utara, kendalanya? Ya, tentu kan kendala itu selalu ada Ya. dimanapun kita berada, tidak hanya di Tapanuli Utara saya pikirkan. Ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, maka yang kita bicarakan itu tidak hanya satu sisi, tapi kita bicaranya ekosistem. Ya. Bicara tentang guru, sekolah, orang tua, anak-anak. Ya. Ya, tentu anak-anak yang pada masa COVID mereka sudah lama ya ada di rumah, tidak ada lagi pendampingan yang intensif dari guru. Tentu ini mempengaruhi atau membentuk habit baru. Ya. Nah, itu tantangannya. Artinya seperti tadi kan, membaca, kebiasaan membaca, minat baca sewaktu tidak COVID dan setelah pada saat COVID itu kan tentu ada berbeda kan? Ada perbedaan. Ya, perbedaan. Itu artinya anak-anak kita lihat memang minat bacanya pada awal-awal itu sangat rendah. Kan begitu ya? Ya. Jadi itulah saya katakan tadi sangat beralasan kita masuk ke program literasi. Ya. Nah, tentu bagaimana mengatasinya adalah kita bangun budaya baca kembali, kan itu kan? Ya itu. Jadi anak-anak juga kita tahu saat ini mereka lahir di zaman internet. Ya. Jadi ketika mereka lahir di zaman internet, maka karakter mereka juga kan karakternya udah berbeda dengan zaman yang seperti katakanlah yang lahirnya di era-era yang masuk generasi baby boomers kan, Ya. gitu kan? Maka mereka ini mainannya itu adalah sudah main digital. Ya. Kan setiap hari pegang handphone tuh, Ya. kan pegang handphone, terus nonton apa yang dia suka, kan begitu ya. Akhirnya kadang ini membuat mereka itu jadi tidak produktif ya kalau tidak memanfaatkan itu untuk hal berguna. Tentu kan ini menjadi tantangan sendiri nih. Bagaimana mengatasi ini kan? Nah, itu. Dan bisa juga mengganggu mereka untuk belajar. Iya. Ya, tapi kita harus berkeyakinan teknologi itu hadir harusnya kan bisa diutilisasi untuk hal-hal bermanfaat. Iya. Nah, jadi kemudian di kelompok orang tua barangkali kan, Iya. orang tua kita ini kan pendekatannya tentu dulu dengan sekarang kan tentu berbeda. Berbeda. Mereka akan mengalami kesulitan menghadapi anak-anak
yang mereka anak-anak itu lahir di zaman internet. Iya. Kan. Jadi tentu approach-nya mengajari anak-anak itu tentu juga harus berbeda caranya. Iya. Nah, tentu kan orang tua juga kan harus bisa dapat beradaptasi. Dia harus ikut belajar ya. Ya. Harus ikut belajar ya orang tua. Jadi Ya. makanya literasi tadi sesungguhnya kan itu untuk masyarakat Indonesia ya, Iya. tidak hanya pelajar ya. Benar tadi yang dibilang oleh Bang Thompson, harus belajar supaya mereka itu bisa nyambung kan. Jangan sampai dibilang, bapak saya nggak nyambung, mama saya nggak nyambung. Nah, nanti terus kemana dia diskusi? Iya. Apakah bapak orang lain kan nggak? Nah, makanya sekarang juga orang tua kan harus belajar kan mengikuti perkembangan zaman. Maka literasi itu juga menjadi salah satu konsen orang tua. Jadi kepada orang tua kita sampaikan, ayo dong Bapak Ibu ngajari anak-anak itu. Sekarang kita harus lihat apa yang kira-kira mereka mau. Iya. Kan? Jadi orang tua misalnya nih kan, ketika anak-anak kita itu berkomunikasi sekarang kan tidak lagi kan berkomunikasi langsung ke kita, tapi sudah melalui media-media. Katakanlah pesan makan aja kadang-kadang kan sekarang kan udah lewat WA kan. Iya. Mas, saya pesan ayam goreng mah. Nah, tentu kan ini kan perlu kita coba manage kan. Nah, sebagai contoh lagi kan, anak-anak itu kan mencurahkan pikiran, Iya. perasaannya itu kan udah lewat sosmed ya. Iya. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, dia tuliskan itu di sosmednya. Iya. Maka kalau kita tidak tahu apa yang dikomunikasikan anak-anak itu melalui berbagai media, kita akhirnya kan nggak nyambung, Nggak nyambung. nggak tahu kita kan, nggak bisa kita mengikuti. Maka kita juga berharap kepada orang tua nih, ayo dong orang tua, mari dong kita juga ber-Instagram, kita juga ber-TikTok, kita juga ber-Facebook, kan bertemanlah dengan anak kita sehingga anak-anak kita ini terus bisa kita dampingin, ya, dengan catatan kita tidak dalam rangka mengintervensi terlalu jauh, hanya kan kita ingin tahu tuh anak saya sekarang kehidupannya seperti apa. Dan yang utama adalah orang tua harus lebih banyak mengalokasikan waktunya kepada anaknya sekarang ini. Iya. Kan lebih banyak karena lingkungan luar ini kan sangat dinamis. Dinamis. Kan sekarang kita lihat ancaman narkoba, kan ancaman tontonan yang merusak pikiran anak-anak, kan ancaman pergaulan bebas. Tentu kan sebagai orang tua harus bisa memonitor anak ini supaya bisa mendampingi dengan baik. Kan kita kan inginkan anak ini kan ke depan kan menjadi orang yang sukses kan. Ya kemudian yang berikut bahwa para guru juga saya pikirkan harus terus bisa mengkapitalisasi diri, meningkatkan kompetensinya dengan baik kan. Supaya apa? Supaya guru juga mengajari anak-anak melaksanakan proses pembelajaran ini juga kan dapat menghadirkan mutu yang baik. Iya. Jadi harapannya bahwa nanti para siswa ini kan ketika bertemu dengan gurunya, guru itu sudah dia rindu lah. Iya. Dia rindu karena suasana belajarnya menyenangkan, materi yang dideliver juga itu mengasihkan, dan itu bermutu dan menjadi bekal mereka untuk masa depan. Nah, itulah kira-kira sih yang itu ya, yang perlu saya pikir kita perhatikan. Mungkin apa yang disampaikan Pak Erikson tadi juga saya lihat itu berhubungan juga ya dengan apa yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan ini. Ada logo saya lihat itu yang baru ini tahun ini. Kira-kira apa yang Pak Erikson lihat dari situ, Pak, sebagai orang yang menggeluti dunia pendidikan ini? Iya, tentu kan ya kalau saya melihat ya bahwa Menteri Mas Nadiem ini adalah orang yang futuristik, orang yang visioner, yang sangat paham atas kebutuhan masa depan. Jadi kebijakan-kebijakan beliau ya itu saya lihat ya itulah caranya memang mempersiapkan anak-anak menuju masa depan, menuju generasi emas, menghadirkan generasi yang memiliki keunggulan bersaing global. Jadi logo kemudian juga tema yang akan dihadirkan untuk
Hari Pendidikan Nasional 2023 ini saya pikir sangat kita sambut luar biasa. Jadi semua yang dilakukan sekarang kan, yang dibuatkan artefak, kebijakan, komunikasi kan kelihatan kan link dan match. Kelihatan itu benang merahnya. Nyambung ini. Nyambung ya. Jadi makanya saya sih melihat beginilah. Mari kita dukung program dari Kemendikbud ini, program pemerintahan ini. Ya, kalau memberi masukan, kasihlah masukan konstruktif. Ya, jangan lihat itu selalu dari aspek negatifnya. Negatif. Jangan sepotong-sepotong juga. Jangan sepotong-sepotong. Kita harus memahami secara holistik. Iya. Karena pendidikan sekarang ini kan pendidikannya kan udah holistik. Iya. Kan tidak lagi kan bicara hanya akademis. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Mas Nadiem saya pikir itu sangat luar biasa, dan itulah strategi mempersiapkan generasi muda, generasi masa depan. Ya, jadi sekarang kan temanya itu adalah mari bergerak, ya, menyemarakkan, mari bergerak bersama menyemarakkan Merdeka Belajar. Yeah. Artinya ada himbauan. Mari mengajak semua ya. Mari mengajak semua. Jadi tidak merasa bahwa menteri itu yang tahu segalanya. Yeah. Ini kan zaman kolaborasi. Kemampuan itu, kompetensi itu ada di mana-mana. Yeah. Beliau sangat menyadari itu. Mari diajak. Seperti kita kan, organisasi sosial, organisasi masyarakat, diajak kita nih. Ayo, organisasi masyarakat, ikut dengan kami. Kami tidak punya cukup tangan, kami tidak cukup kaki. Kompetensi itu ada di mana-mana. Kemendikbud juga menyadari kompetensi itu juga itu ada di organisasi masyarakat. Kan begitu. Maka ajakan ini saya pikir sangat strategis. Jadi konsep kolaborasinya ya harus semuanya kita berperan. Di sana ada bagaimana kita sebagai masyarakat untuk ikut berkontribusi. Kan begitu kan? Yeah. Tadi misalnya orang tua, ayo dong. Jangan kita serahkan semuanya itu kepada sekolah. Jangan sampai udahlah sekolah aja lah mengurus semua, nggak begitu. Karena anak-anak itu kan begitu bangun paginya kan di rumah. Di rumah dulu. Di rumah dulu kan? Yeah. Berarti membentuk dia itu kan mulai dari rumah. Ketika dia juga menyudahi harinya itu adalah di rumah. Di rumah. Kan begitu kan? Nah, jadi kemudian kita lah yang memantau dia. Orang dia anak kita kok. Kan gitu kan? Ya, makanya ini orang tua, keluarga harus berperan aktif. Nah, kemudian juga bagaimana di sini juga para pengusaha. Yeah. Pengusaha ini juga saya pikir harus memikirkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk mendukung proses pembelajaran ini agar mutunya terus dapat ditingkatkan. Contoh lah kan, kembangkanlah platform-platform kan, OTT atau over the top, aplikasi-aplikasi yang itu nanti bisa membantu anak-anak ini untuk mudah mendapatkan informasi dengan baik, lebih terstruktur, kan begitu. Sekarang kan sudah ada sih ya, dari kementerian itu sudah ada namanya itu platform Merdeka Belajar. Artinya pengusaha-pengusaha dalam berbisnis jangan hanya jual buku-buku semata gitu loh, mau cari untung semata kan, jangan gitu kan. Hanya untung gitu ya. Iya, harus lihat dong, saya menyiapkan ini harus memberi kontribusi kepada peningkatan mutu daripada generasi muda, kan begitu, itu pengusaha. Kemudian juga ini ya, media juga nggak boleh berdiam kan. Media ini kan corongnya, ini kan corong daripada pemerintah, kan menyuarakan juga apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kan tentu media juga harus semakin cerdas, semakin bisa menghantarkan, semakin bisa membantu pemerintah, semakin bisa mendukung programnya kementerian ini agar program ini benar-benar nanti bisa terkawal dengan baik. Kan begitu. Maka media harus menyuarakan itu dengan holistik, nggak boleh sepotong-sepotong. Kan ketika ada berita yang memang itu dipandang tidak konstruktif ataupun tidak relevan, ayo verifikasi dengan baik. Jangan ikut mengembangkan hoax misalnya. Jangan ikut menyimbangkan pemikiran-pemikiran yang sesat. Kan begitu kan? Maka media ini sangat penting. Kalau media itu kan ada 5 W-nya ya. Satu hak kalau nggak salah ya. Ini kan perlu itu. Jadi jangan asal tulis gitu kan. Tapi saya lihat media sekarang kan, kayak Bang Thomson ini kan luar biasa kan. Sudah Kenia aja lah. Saya nggak
nggak aja, ayo kita diskusi gitu kan. Nah, ini kan seperti ini kan sebenarnya bagus sekali kan. Menunjukkan peran aktif juga. Menunjukkan peran aktifnya kan begitu kan. Iya. Ya, pemerintah juga kan saya pikir harus lebih proaktif nih. Pemerintah itu kan menjadi regulator, menjadi fasilitator. Kan, maka pemerintah juga harus mengorganisir ini semua ini. Jadi jangan serahkan misalnya pendidikan itu ke orang lain. Even misalnya sekarang gini ya, katanya kan SMA itu kan sudah ditarik ke provinsi. Perguruan tinggi itu kan sudah ditarik ke kementerian. Yang ada sekarang di daerah itu kan adalah SMP. Nah, terus ya kita juga harus ikut memikirkan, mengkoordinasikan apa urusannya dengan SMA. Karena ini kan masyarakat kita ini nggak boleh terputus. Nggak boleh terputus kan. Jadi maka responsibility tetap harus kita ambil alih. Tapi accountability sesuai dengan peta peran. Accountability-nya sampai SMP, oke, itu di bupati, kepala daerah. Kan accountability SMA di provinsi, di gubernur. Di atasnya itu kan di kementerian. Jadi tapi ini kan kepala daerah harus bisa mengorganisir, mengkoordinir nih. Jadi nggak boleh misalnya ketika SMA itu misalnya entah berantak, kualitasnya menurun, nggak boleh dong. Itu urusan provinsi, enggak. Kan harus dikoordinasi. Berada di daerah kita. Berada di daerah kita. Itu kan generasi kita loh. Warga kita. Ya, kan begitu kan. Tentang nanti alokasi sumber daya ya, itu koordinasikan misalnya tentang bagaimana meningkatkan kualitas mutu dari SMA. Kita harus ikut memikirkan. Kan kita kan tidak hanya bertanggung jawab menyekolahkan, menjaminkan sampai di SMP. Tapi dia harus menjadi generasi yang mengisi pembangunan bangsa ini. Kan? Bahkan sebenarnya kemanapun bahkan dia bisa bepergian setelah selesai pendidikan, dia harus bisa kita monitor. Dia sudah kerja belum? Sudah berkarya belum? Harusnya seperti itu ya berpikirnya. Jadi jemput bolanya harus ada. Jadi nggak boleh lagi kita sekarang, ya sudah itu bukan tanggung jawab saya, enggak. Maka strong coordination, ya koordinasi yang kuat perlu dimiliki oleh seorang kepala daerah. Dan itulah kompetensi memang saya pikir yang harus dimiliki oleh seorang kepala daerah. Ini tidak hanya bicara di pendidikan loh. Baik itu di pembangunan infrastruktur. Semua sektor harus begitu kan. Nah ini yang saya pikir kembali lah tadi kan kolaborasi penting. Kolaborasi is a must. Nah, itulah Bang teman-teman. Ini kebetulan ada titik tadi Pak Erickson bilang bahwa itulah pentingnya seorang kepala daerah, pemimpin di daerah ini. Ini kan saya sudah lihat dari berbagai media sosial dan juga kalau saya keliling ke Tapanuli Utara ini Pak Erickson ini didorong ini Pak Erickson jadi bupati untuk tahun 2024. Gimana kira-kira? Apa yang Pak Erickson berikan tanggapan kalau ada masyarakat? Kira-kira ini kan kira-kira jawaban ke mereka apa? Mungkin biar banyak yang mendengar ini Pak Erickson. Ini kan kalau biasanya kita tampil ke suatu daerah, oke, ini Pak Erickson bisa ini jadi pemimpin Taput. Kira-kira biasanya apa yang Pak Erickson jawab ke mereka, Pak?